Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya ya, para calon guru penggerak. Nah, kita berjumpa lagi di Lokakarya yang kedua ini. Senang sekali rasanya pada siang hari ini saya bisa melihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Bagaimana keadaannya semua? Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar Sehat. biasa. Oke, alhamdulillah. Nah, di Lokakarya kita yang kedua ini, kita akan belajar tentang visi untuk lingkungan belajar. Jadi di sini nanti kita akan mendiskusikan mengenai visi untuk lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir lokakarya kedua ini nanti diharapkan Bapak Ibu para calon guru penggerak dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Gitu nggih Bapak Ibu, jadi di akhir sesi ini diharapkan Bapak Ibu semuanya mampu untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, kita bersama-sama menyepakati kelas kita, jalannya diskusi kita seperti apa. Di sini nanti jika ada Bapak Ibu sekalian yang mau berpendapat atau menyampaikan sebuah pertanyaan bisa dengan raise hand atau mengangkat tangan. Kemudian diharapkan juga Bapak Ibu sekalian bisa hadir secara penuh ya di sini. Kemudian silakan Bapak Ibu yang mau membuat catatan mengenai informasi-informasi yang didapatkan hari ini juga boleh dipersilahkan. Dan dimohon Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kelas dengan hadir tepat waktu. Apakah kesepakatan kelas kita hari ini ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Ada satu lagi Bu, dilarang makan dan minum Bu. Oke, siap. Dilarang makan dan minum ya. Kebetulan sekarang karena bulan Ramadan tentunya dilarang makan dan minum, G. Terima kasih Pak Yusuf telah mengingatkan teman-teman, G. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua di pertemuan yang lalu ya, semuanya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Tentu kita semua sudah belajar ya mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu menjadi salah satu cara yang dapat mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Monggo silakan langsung raise hand saja yang mau menyampaikan pendapatnya. Oh ya, ada Ibu Evi. Boleh Ibu Evi terlebih dahulu, monggo. Oke, terima kasih Bu Livi. Kenapa bukan keyakinan kelas begitu ya, bukan peraturan. Jadi menurut saya untuk kenapa keyakinan kelas itu, karena keyakinan kelas kan dibuat oleh peserta didik atau siswa di kelas dan dengan semua dilibatkan, semua sepakat begitu, dan saya yakin itu munculkan gitu ya motivasi intrinsik mereka untuk menjalankannya begitu, tidak terpaksa karena sebuah peraturan begitu. Menurut saya seperti itu, Bu Livi. Oh ya, baik sekali Bu Evi. Jadi menurut Bu Evi, kenapa keyakinan kelas? Karena itu berasal dari diri internal siswanya, begitu ya Bu? Untuk yang lainnya, silakan Bu Dina. Iya, saya sependapat dengan Bu Evi bahwa biasanya kalau keyakinan kelas itu kan memang benar-benar dari diri kita, dari diri anak-anak ya. Kalau misalnya peraturan itu kan biasanya sudah ada di sekolah dan itu tidak melibatkan siswa seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rina dan Ibu Evi. Bagus sekali ya. Jadi yang disampaikan Bu Rina dan Evi itu memang keyakinan kelas itu berasal dari dalam diri siswa ya, sehingga siswa terlibat secara langsung dalam penyusunan keyakinan kelas itu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita mari belajar dengan menggunakan Jamboard. Nah, di sini silakan Bapak Ibu pendapatnya mengenai bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Saya akan share linknya di kolom chat. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses dan mengisinya di Jamboard tersebut. Ya, silakan monggo Bapak Ibu. Ya, mungkin sambil Bapak Ibu sekalian mengisi di Jamboard, silakan jika ada yang mau menyampaikannya secara langsung. Bu
Eni Rulita, monggo Ibu silakan. Baik Bu Livi, untuk mengapa ini pertanyaannya bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Keyakinan kelas yang efektif menurut saya diawali dari adanya sebuah kesepakatan kelas. Artinya nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan kelas itu berasal dari hasil diskusi ataupun hasil dari pendapat siswa, kemudian disatukan, kemudian dicari nilai yang sama, baru itu ditentukan, dan akhirnya dari kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus dilaksanakan bersama-sama. Artinya siswa pun tidak merasa terpaksa, karena memang itu mereka yang buat, sehingga mereka meyakini bahwa nilai-nilai itu adalah sebuah kebenaran yang memang harus ditegakkan. Ya, baik sekali Bu Eni. Jadi keyakinan kelas yang efektif menurut Bu Eni itu berasal dari diskusi siswa itu ya Bu ya. Iya Bu. Di sini juga sudah ada pendapat dari teman-teman yang lain. Ada keyakinan yang dibuat bersama oleh satu kelas, nih, sama dengan pendapatnya Ibu Eni, ya. Terus dengan mendengarkan pendapat semua siswa dan melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Ya, baik sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah sepakat, nih, bahwa ternyata keyakinan kelas yang efektif itu keyakinan yang dibuat berdasarkan diskusi dari pendapat para siswanya. Begitu, nih. Nah, sekarang mari Bapak Ibu kita sama-sama mencoba untuk merumuskan sebuah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan salah satu contoh dari kesepakatan kelas yang tadi berdasarkan diskusi siswa. Monggo langsung diisi saja Bapak Ibu di Jamboard yang sebelahnya, yang di kolom kedua. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan secara langsung mengenai contoh rumusan kesepakatan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu. Ini silakan Pak Yusuf, monggo. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini untuk contoh rumusan kesepakatan kelas. Ini bisa menghargai sesama dan tanggung jawab. Kemudian tidak boleh menyebutkan kekurangan teman yang lain, begitu Ibu. Kalau kesepakatannya terus menjaga kebersihan itu Bu, dan masih banyak yang lain Ibu. Ya, tadi Pak Yusuf telah memberikan contoh ya, salah satu rumusan dari kesepakatan kelas yaitu menghargai sesama dan bertanggung jawab, begitu nggih Bapak? Ya, baik sekali. Kemudian yang lainnya silakan. Ini Bu Livi, untuk contoh rumusannya tadi saling menghargai sudah, misalnya sama seperti yang dituliskan di Petrat itu saling menghormati, begitu. Kemudian saling menghormati kepemilikan orang lain, gitu. Bagaimana rumusannya Bu Livi? Jadi misalkan teman punya barang, ya kita ikut menjaga, begitu. Menjaga barang milik orang lain, begitu. Dan menjaga barang milik sendiri dan orang lain, misalnya seperti itu. Ya, baik Bu Evi. Jadi di dalam kesepakatan kelas itu bukan sebuah keterpaksaan nggih, tapi sesuatu yang harus dilakukan bersama-sama, begitu nggih, dengan kesadaran masing-masing dari dalam diri siswa, seperti tadi yang sudah Bapak Ibu sekalian sampaikan, bahwa salah satu contoh dari rumusan kesepakatan kelas itu ada saling menghargai, saling bertanggung jawab, kemudian saling menjaga barang milik sendiri dan milik orang lain, seperti itu nggih. Ya. Nih Bapak Ibu, setelah pembelajaran ini Bapak Ibu sekarang sudah memahami betul ya bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengisikan refleksi di Jamboard yang ketiga, di sebelahnya lagi di slide selanjutnya. Jadi marilah kita merefleksikan kegiatan hari ini. Hari ini saya belajar dan memahami tentang apa yang menurut Bapak Ibu sudah pahami dan bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Ya, di sini kita sudah ada salah satu teman kita ya yang memberikan refleksinya. Saya memahami bagaimana pentingnya keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas. Kemudian lebih memahami lagi tentang keyakinan kelas. Gitu.
Terus perasaan Bapak Ibu sekalian sangat senang sekali karena dapat ilmu tentang keyakinan kelas. Ya, jadi salah satu cara mewujudkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas G, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf suara saya serak. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada siang hari ini saya cukupkan G. Terima kasih atas kehadiran sepenuhnya Bapak Ibu. Jika dalam penyampaiannya dan selama saya mendampingi banyak kekurangan, saya mohon maaf G. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Livi. Semangat, sehat selalu.